Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Meskipun tadi saya lihat sudah teriak semua Pak Erlangga Hartarto. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Silahkan terjemahkan sendiri. Jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Tapi juga saya titip pesan, jangan terlalu lama-lama. Saya dengar-dengar dan saya melihat tiap hari itu Pak Erlangga Hartarto itu rangkulan terus dengan Pak Mardiono dari P3 dan Pak Zulkifli Hasan dari PAN. Jangan hanya rangkul-rangkulan terus. Tapi saya meyakini sebentar lagi pasti akan segera menentukan. Kita tunggu saja. Seperti kita ketahui bahwa sejumlah tokoh dan juga partai politik ini turut hadir dalam HUT Golkar yang kemarin diselenggarakan di Kemayoran, Jakarta pada Jumat 21 Oktober 2022. Ini lumayan banyak menjadi sorotan begitu ya, selain juga yang hadir tidak hanya dari KIP, tetapi juga dari partai-partai lain seperti Partai Nasdem juga hadir juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, kemudian juga Ketua Umum Partai Demokrat AHY dan juga Sekjen PKS Abu Bakar Al-Hasbi dan juga tokoh-tokoh politik serta partai politik lainnya. Nah, kalau kita lihat nampak banyak kode-kode begitu yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Jangan sembrono, hati-hati pilih capres yang datang. Tapi jangan lama-lama juga menentukan capres dan cawapres, ya kan? Jadi sebenarnya ditujuin kepada siapa? Karena yang datang kan dari sejumlah partai pada saat itu ya. Betul sekali. Kita akan bahas mengenai hal ini. Sudah ada kedua narasumber yang bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Sudah ada Ali Mukhtar Ngabalin dan juga sudah ada Effendi Khoiri. Selamat pagi Bang Ali dan juga Pak Effendi. Gus Choi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Sudah hadir pada pagi hari ini melalui sambungan Zoom. Terima kasih Bang Ngabalin waktunya, terima kasih juga Gus Choi. Saya mau langsung ke Bang Ngabalin terlebih dahulu Bang. Kalau kita lihat kemarin, kita juga sempat ngobrol juga kemarin dalam diskusi Apa Kabar Indonesia Pagi ya Bang ya. Kalau kemudian disampaikan sebenarnya kode-kode ini Bang, karena kalau kita lihat dari jajaran perwakilan berbagai partai yang hadir, kalau kita lihat ketua umum yang hadir nampaknya hanya Nasdem, ada Pak Surya Paloh di sana. Jadi sebenarnya pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini ditujukan kepada siapa sih? Ketua umum Nasdem kah? Atau kalau kita lihat kan memang itu kan gelaran Partai Golkar. Memang Partai Golkar itu mengundang para pimpinan-pimpinan partai lain ya, tidak saja Pak Nasdem, ada juga partai yang lain hadirkan ketua umumnya Perindo dan lain-lain, cuma tidak tersorot kamera. Yang mau saya katakan bahwa harus dipahami dan dimengerti bahwa acara itu adalah acara hari ulang tahun Golkar. Sebagai partai koalisi, sebagai partai barisan terdepan dalam mengusung Presiden Joko Widodo, ya tentu saja karena Presiden Joko Widodo adalah partai yang juga calon presiden dan kemudian duduk menjadi presiden dan diusung oleh Partai Golkar, maka pesan-pesan berharga, pesan-pesan penting
Presiden tahu bahwa Golkar itu adalah partai besar, partai yang memiliki track record yang luar biasa. Presiden Joko Widodo juga tahu bahwa Munas Partai Golkar itu telah menetapkan Ketua Umum Erlangga menjadi calon Presiden Republik Indonesia. Tetapi tetap beliau menyampaikan bahwa ini pesan penting untuk Partai Golkar. Kepentingannya adalah kepentingan bangsa dan negara. Dan itu Golkar sadar kan? Dalam posisi seperti inilah kenapa saya berkali-kali mengatakan bahwa pesan dari seorang presiden yang sadar akan fungsi kedudukan jabatan beliau, kemudian hubungannya dengan Partai Golkar yang punya keterikatan emosional. Dan Golkar bukan partai kecil, bukan. Presiden menyampaikan punya pengalaman yang luar biasa. Dengan begitu, tidak perlu kita terjemahkan kemana-mana. Karena ini adalah pesan seorang negarawan kepada partai yang mendukung dan mengusungnya menduduki jabatan yang sangat amat terpenting di Republik ini. Gitu, Mbak. Oke, kalau begitu, iya, kalau artinya ada sejumlah partai yang hadir, jangan sembrono ini ditujukan kepada siapa? Kepada Partai Golkar. Agar Partai Golkar tidak boleh tergesa-gesa, Partai Golkar jangan sembrono, Partai Golkar tetap mempersiapkan fungsi dan kedudukannya sebagai partai elemen terkuat dalam pembangunan demokrasi di tanah air. Dan bagi Partai Golkar ini sesuatu yang sangat amat penting. Saya ini kan kader Golkar, jadi saya bisa menyambung antara dua pesan ini dan harapan ini kepada Partai Golkar. Kita bangga, kita terima kasih karena kita bisa mempersiapkan itu dengan baik. Walaupun Bang akhirnya publik ini beranggapan bahwa ini tidak hanya ditujukan kepada Partai Golkar, tapi juga partai-partai lain seperti Nasdem yang sudah mengumumkan calon presiden 2024-nya. Itu yang kemarin saya sebutkan bahwa Presiden tidak menggunakan logika politik, tetapi Presiden menggunakan ilmu mantik dalam menjelaskan tentang posisi kebenaran dari sebuah informasi kepada partai koalisinya. Dan Golkar itu merasa ini adalah informasi terpenting, sehingga bisa mempersiapkan diri dengan baik dan matang dalam mempersiapkan Erlangga sebagai Ketua Umum dan calon Presiden Republik Indonesia. Baik, jadi jangan sembrono memilih capres ini memang ditujukan di Partai Golkar, melihat adalah ini acara yang diselenggarakan oleh Partai Golkar. Meskipun kalau kita lihat pada saat acara selesai, seluruh wartawan langsung kemudian menyerbu Pak Surya Paloh. Iya, benar sekali. Coba kita tanya ke Gus Coy, kalau melihat apakah memang dari Nasdem sendiri merasa tersindir dengan adanya pernyataan Presiden Joko Widodo? Ya, maaf ya, saya tadi tidak mendengarkan apa yang disampaikan sahabat saya ini, Syekh Ngabalin. Apa ya? Dengar nggak? Dari suara saya bisa didengar? Aman. Silakan Pak Gus Coy. Ya. Kami juga akan perbaiki komunikasi. Ya, silakan Pak Gus Coy. Ya, saya tadi tidak dengar sama sekali. Jadi begini, karena acaranya di Golkar, ya tentu saja itu dialamatkan kepada Golkar. Nasdem tidak merasa. Jadi setelah acara itu selesai, sehari setelah itu saya bersama teman-teman ketemu Pak Surya Paloh, terus kita diskusi. Beliau tidak merasa sama sekali itu dialamatkan kepada Nasdem. Adapun orang-orang punya interpretasi macam-macam, ya silakan aja. Pesan Jokowi saya kira benar. Kita tidak boleh gegabah, tidak boleh sembrono di dalam mengambil segala keputusan untuk negara ini, termasuk di dalam memilih pemimpin. Nasdem kenapa tidak merasa itu dialamatkan kepada Nasdem? Karena Nasdem, iya, alasannya apa, Pak? Ya, karena Nasdem memilih pemimpin, memilih Jokowi dulu sebagai presiden 2014 tidak sembrono. Dilanjutkan 2019 juga tidak sembrono. Sekarang memilih Anies juga tidak sembrono. Karena Anies kami lihat, kami saksikan, kami pahami, kami kenal, Nasdem kenal, dia adalah salah satu putra terbaik bangsa. Secara pendidikan track record-nya bagus, pendidikannya tinggi, secara keluarga bagus, moralnya bagus, keluarga pejuang,
ya secara pribadi memiliki kapasitas yang bukan sedang-sedang saja, tapi saya kira di atas gitu dalam konteks kepemimpinan Jakarta dengan tuduhan yang macam-macam, intoleransi lah, diskriminasi lah, tapi selama memimpin Jakarta tidak ada bukti semua tuduhan-tuduhan itu. Di Jakarta Gus Coy, tenang dalam kepemimpinannya, teduh, kalaulah baik. belum 100% semua programnya dilaksanakan, tetapi ya antara 80-90% janji-janji kampanye sudah dilaksanakan. Jadi tetap ada kekurangan, tetapi kelebihan-kelebihan juga sangat menonjol dalam kepemimpinan selama di Jakarta. Saya kira itu. Iya. Mengapa kemudian harus dijabarkan begitu ya? Karena kalau kita lihat usai kemudian Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya, banyak pihak yang kemudian menyatakan bahwa ada desakan kepada pihak Nasdem untuk keluar dari koalisi Presiden Joko Widodo. Apakah ini betul? Kami harus klarifikasi juga nanti usai jeda ya, Gus Coy. Saat lagi untuk Anda. Iya.